Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Ada pertanyaan seperti ini nih. Untuk menentukan profit itu idealnya berapa persen gitu di bisnis ekspor? Sebetulnya kalau kita bicara profit atau keuntungan, itu nggak ada aturan harus sekian persen ya. Tapi alangkah lebih baiknya nih teman-teman, kalau kita bisnis ekspor, itu profitnya lebih besar daripada kita jual di lokal atau di dalam negeri. Simpelnya gini, kita ngapain ya jual-jual jauh-jauh ke luar negeri, jual terus secara administrasi juga ribet banget kalau keuntungannya sedikit. Kalau keuntungannya bahkan di bawah uh, yang kita jual di lokal seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita ambil profit lebih besar daripada kita jual lokal seperti itu teman-teman. Nah terus idealnya berapa? Kalau saya pribadi mungkin ini untuk food and beverage ya, untuk makanan dan minuman. Kalau produk-produk yang lain kan belum pernah juga kayak craft gitu atau produk-produk yang lain. Mungkin kalau produk-produk craft bisa sampai 100% mungkin, atau yang lain-lain bisa teman-teman cari tahu. Nah, kalau untuk food and beverage itu rate-nya kisaran mungkin di atas 20%. Di atas 20%, beda-beda negara beda-beda juga kita ngambil profitnya. Ada yang 20%, ada yang 35%, ada yang bahkan lebih dari 50% gitu ya. Untuk kita profitnya seperti itu. Dan kita juga harus riset dulu sebelum kita menentukan profit itu. Jadi biasanya kita lihat apa ya? Kayak daya beli di suatu negaranya gitu. Sederhananya sih bisa teman-teman bisa lihat marketplace di negara tertentu gitu ya. Produk yang kita jual itu apakah sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, teman-teman lihat harga jualnya kisaran misalkan 500 gram dijual berapa di sana. Kita tarik nih biaya kemasan, biaya dan lain-lain gitu, biaya freight. Itu bisa dapat kesimpulan kita kalau ngasih harga sekian ini kemahalan atau kemurahan. Itu bisa jadi pertimbangan juga nih buat teman-teman gitu. Jadi kita harus coba sampai ke situ, sampai kita tarik dari mereka jual di marketplace itu berapa dolar gitu ya, misalkan 10 dolar atau berapa gitu ya, teman-teman bisa tarik tuh, ini mereka biaya kemas dan lain sebagainya, kemasannya sekian persen gitu ya, terus tarik lagi biaya freightnya berapa, berarti ini kisaran dapat dari importirnya dari eksportirnya ini berapa gitu, idealnya kita kasih harga berapa, sampai harus seperti itu pun dipertimbangkan gitu ya, hal-hal seperti itu pun dipertimbangkan gitu. Jadi kalau untuk ditanya berapa persennya, sebetulnya nggak ada ketentuan ya, tapi menurut saya akan lebih baik kalau lebih tinggi gitu ya, karena juga apa, ekspor itu kan resikonya juga gede gitu ya, resikonya juga gede. Jadi kalaupun kita ngambil margin lebih besar daripada yang di dalam negeri, wajar-wajar aja dong gitu, seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang lain, teman-teman kan sudah belajar juga ya, kayak Incoterm pembayaran gitu ya. Seperti Xwork, terus FOB, CIF, dan CNF. Itu kan cuma ditambah-tambah doang gitu ya. Tapi kalau untuk menentukan profit, teman-teman harus pertimbangkan juga daya beli di suatu negaranya gitu. Jadi, yaitu ketika kita memulai bisnis, otomatis harus benar-benar di riset tuh. Kita misalkan mau masuk ke Korea itu kan nggak cuma satu perusahaan, bahkan kita ini jualan di dalam negeri aja gitu ya, beda perusahaan beda kita dapat marginnya, terus terang aja gitu ya. Maksudnya di perusahaan A kita bisa ambil profit berapa, 10%-an gitu ya, atau di perusahaan B bisa 14% atau berapa gitu, atau bahkan di 20%-an gitu ya, untuk di dalam negeri, untuk apa ya, jual yang banyak ya, tonase kisaran 5 ton atau sampai 10 ton gitu. Seperti itu. Begitupun juga berlaku di luar negeri. Di luar negeri pun sama. Satu negara itu beda-beda. Ada buyer A yang oke, kita bisa masuk sampai 50% kita dapat keuntungan, tapi di buyer B belum tentu. Karena mungkin mereka ada referensi lain gitu ya dalam negosiasi dan lain sebagainya. Jadinya oke lah, yang penting kita masih untung lah ketika ketika pengiriman gitu, nggak habis dengan biaya kirim, nggak habis biaya dokumen dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya yang harus dipertimbangkan dalam menentukan profit. Jadi setiap negara juga beda-beda. Mungkin itu teman-teman sharing kali ini.
Jadi kalau bicara profit berapa persen, idealnya lebih dari 20% gitu. Karena ekspor ini resikonya gede juga gitu. Jadi apa ya? Mesti tertutupi lah gitu. Kerja keras kita harus terbayar gitu. Seperti itu ya gambarannya untuk profit. Jadi bebas aja teman-teman tentukan, yang jelas harus di atas 20%. 20% maksudnya seperti itu biasanya. Tapi terserah kalau misalkan mau tentukan ya 10%, 5% itu kan hak teman-teman gitu. Seperti itu. Jadi lebih besar lebih bagus, itu tergantung kemampuan kita bernegosiasi dengan buyer kita di luar negeri. Terima kasih, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan ditulis saja di kolom komentar, nanti kalau ada waktu kita sharing-sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.